Damai sejahtera di dalam Allah Bapa, pertolongan kita Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Kudus akan terus memenuhi kita hari ini, Sabtu 20 Desember 2025. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Kami menundukkan kepala kami, ya Bapa, namun hati kami terangkat kepadamu, karena kami tahu kami memiliki Allah yang penuh kasih, yang memperhatikan setiap hal di dalam hidup kami. Kami datang kepadamu, menantikan Engkau berbicara bagi kami. Berbicaralah ya Allah, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, firman Tuhan bagi kita hari ini terdapat dalam 2 Yohanes 1 ayat 12 dan ayat 13 dalam judul perikop penutup. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Saudara-saudara pendengar Oasis Fajar, judul kita hari ini adalah Ikatan Kasih dalam Kristus Yesus, yang diambil dari ayat 13, salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Kita sering mendengar kalimat saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dalam setiap persekutuan atau ibadah. Meski kalimat ini sederhana, tetapi mempunyai tujuan yang menguatkan hidup berjemaat. Karena kita tahu bahwa kehidupan yang individualistis semakin kuat di tengah dunia saat ini, dan hal itu dapat merusak serta menghancurkan persatuan jemaat. Ikatan kasih untuk mempersatukan umat Allah pada zaman sekarang sangat penting. Mengapa demikian? Karena kasih Kristus merupakan dasar ikatan kasih bagi jemaat dalam segala hal. Ayat 13 merupakan ayat yang pendek, tetapi memiliki makna yang luas untuk mengajar jemaat hidup dalam persatuan, di mana Rasul Yohanes dalam tulisannya di akhir ayat ke-13 mengatakan terpilih. Ini artinya Allah yang memilih kita dan kita meresponsnya. Sehingga ikatan kasih Kristus itu ada dalam diri kita. Bagaimana agar ikatan kasih Kristus terus ada dan mengikat kita? Ada 2 hal agar ikatan kasih Kristus tetap menyatukan jemaat. Yang pertama, kata terpilih mengingatkan kita bahwa persekutuan orang percaya harus berakar dalam kebenaran. Yesus dalam Yohanes 13 ayat 34-35 tidak hanya menyuruh kita mengasihi, tetapi menjadikan kasih sebagai bukti bahwa kita adalah murid-Nya. Sebagai murid, kita harus hidup dalam kebenaran dengan cara mempelajari firman Tuhan dan melakukannya. Dan yang kedua adalah sukacita sejati adalah buah dari persekutuan yang hidup dalam kebenaran. Kita tahu bahwa kita bisa berbeda suku, latar belakang, pandangan, tetapi ikatan kasih dalam Kristus dapat menyatukan dan tidak saling menghakimi. Oleh karena itu, Rasul Yohanes mengingatkan kita
bahwa sebagai anak-anak yang terpilih, kita harus menyadari adanya ikatan kasih, kekeluargaan rohani dalam jemaat yang diikat oleh kasih Kristus. Penegasan. Ikatan kasih dalam Kristus melampaui semua ikatan yang ada di dunia ini, karena kasih Kristus menjadikan kita lahir baru untuk melakukan panggilan kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami agar selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudaraku, para pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan ini yang mengingatkan kita bahwa ikatan kasih dalam Kristus Yesus akan membawa kita dalam persatuan yang kuat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.